Hai semua, perkenalkan, nama saya Faisal Dwi Priyatna dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi, Konsentrasi Teknik Komputer Jaringan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya. Di sini, saya akan memberikan pemaparan tentang teori gelombang. Teori gelombang ini memiliki beberapa poin penjelasan, seperti yang pertama, pengertian getaran dan gelombang. Yang kedua, ada jenis-jenis gelombang. Yang ketiga, ada komponen gelombang. Yang keempat, ada range frekuensi gelombang. Yang kelima, ada sifat khusus gelombang mekanik dan elektromagnetik. Yang keenam, ada sifat umum gelombang mekanik dan elektromagnetik. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu resonansi. Kita mulai dari poin pertama, yaitu pengertian getaran dan gelombang. Sebuah getaran dapat didefinisikan sebagai sebuah gerakan bolak-balik dari titik setimbang. Gelombang adalah bentuk dari getaran yang merambat pada suatu medium. Poin kedua yaitu jenis-jenis gelombang. Jenis gelombang berdasarkan arah rambat dan getarnya. Yang pertama ada gelombang longitudinal. Gelombang yang arah rambat dan arah getarnya sejajar. Contohnya adalah gelombang pegas dan bunyi. Yang kedua ada gelombang transversal. Gelombang yang arah rambatnya tegak lurus pada arah getarnya. Contohnya adalah gelombang air, tali, dan cahaya. Jenis gelombang berdasarkan perambatannya. Yang pertama, ada gelombang berjalan atau dinamis. Gelombang yang amplitudenya tetap dan merambat pada medium yang tak terbatas. Contohnya adalah gelombang bunyi. Yang kedua, ada gelombang diam atau stasioner. Gelombang yang amplitudenya berubah sesuai posisinya dan merambat pada medium yang terbatas. Contohnya adalah gelombang pada senar gitar dan tali. Jenis gelombang berdasarkan medium rambatnya. Yang pertama ada gelombang mekanik. Gelombang yang membutuhkan medium dalam merambat. Contohnya adalah gelombang tali, gempa, air laut, dan bunyi. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang yang dapat merambat di ruang hampa dan berbagai medium. Contohnya adalah gelombang radio atau wifi, mikroradar, infrared, cahaya, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Poin ketiga yaitu komponen gelombang. Yang pertama ada amplitudo atau A, yaitu simpangan maksimum gelombang dari titik setimbang. Yang kedua ada periode gelombang atau T, yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Yang ketiga ada frekuensi gelombang atau F, yaitu jumlah gelombang tiap detik. Yang keempat ada panjang gelombang atau lambda. Pada gelombang transversal, satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Sedangkan pada gelombang longitudinal, satu gelombang terdiri dari satu renggangan dan satu rapatan. Yang kelima ada cepat rambat gelombang atau V, yaitu jarak yang ditempuh gelombang per satuan waktu. Cepat rambat gelombang, periode, frekuensi dapat dicari melalui rumusan sebagai berikut. V sama dengan lambda per periode atau V sama dengan lambda dikali frekuensi. Rumus mencari frekuensi dan periode yaitu untuk frekuensi sama dengan 1 per periode atau frekuensi sama dengan N per waktu. Untuk periode yaitu T sama dengan 1 per frekuensi atau T sama dengan waktu per N, di mana N adalah jumlah putaran per gelombang. Poin keempat yaitu range frekuensi gelombang. Dimulai dari gelombang mekanik yaitu bunyi. Jadi, di sini manusia dapat mendengarkan gelombang bunyi yang berfrekuensi 20 Hz hingga 20.000 Hz. Bunyi di bawah 20 Hz dinamakan infrasonik, sedangkan bunyi di atas 20.000 Hz dinamakan ultrasonik. Gambar di sebelah kiri menunjukkan tuts piano dan besarnya frekuensi yang dibunyikan di masing-masing nada. Pada low end, tuts piano A0 memiliki frekuensi 20 Hz, hingga tuts piano C3 yang memiliki frekuensi 130 Hz. Pada low middle, tuts piano C3 memiliki frekuensi 130 Hz, hingga tuts piano C5 yang memiliki frekuensi 523 Hz. Pada middle range, tuts piano C5 memiliki frekuensi 523 Hz, hingga tuts piano C7 yang memiliki frekuensi 2093 Hz. Pada high middle, tuts piano C7 memiliki frekuensi 2093 Hz,
hingga touch piano C9 yang memiliki frekuensi 8372 Hz. Lalu pada high end, touch piano C9 memiliki frekuensi 8372 Hz hingga touch piano G10 yang memiliki frekuensi 20.000 Hz. Selebihnya, manusia membutuhkan alat bantu pendengaran jika ingin mendengarkan suara lebih dari 20.000 Hz. Range frekuensi gelombang elektromagnetik. Pada gambar menunjukkan urutan-urutan gelombang elektromagnetik dari 10.000 Hz hingga 10 pangkat 20 Hz. Urutannya yaitu gelombang radio atau Wi-Fi, yaitu terdiri dari 10.000 Hz hingga 100 juta Hz. Lalu gelombang mikrowave atau radar, yaitu pada 100 juta Hz hingga 1 triliun Hz. Kemudian gelombang infrared, yaitu pada 1 triliun Hz hingga 10 pangkat 13 Hz. Selanjutnya, gelombang cahaya yang tampak, yaitu pada 10 pangkat 13 Hz hingga 10 pangkat 15 Hz. Setelah itu, gelombang ultraviolet, yaitu pada 10 pangkat 15 Hz hingga 10 pangkat 16 Hz. Selanjutnya, gelombang sinar X, yaitu pada 10 pangkat 16 Hz hingga 10 pangkat 18 Hz. Dan yang terakhir, gelombang sinar gamma, yaitu pada 10 pangkat 18 Hz hingga 10 pangkat 20 Hz. Selain urutan frekuensi di dalam gambar, juga terdapat ukuran gelombang dan suhu masing-masing gelombang. Tips merencanakan jaringan nirkabel seperti Wi-Fi yang menggunakan gelombang radio. Aturan pertama yaitu semakin panjang gelombang radio, semakin jauh gelombang radio merambat. Aturan kedua yaitu semakin panjang gelombang radio, semakin mudah gelombang radio melalui penghalang. Aturan ketiga yaitu semakin pendek gelombang radio, semakin banyak data yang dapat dikirim. Poin kelima yaitu sifat khusus gelombang mekanik dan elektromagnetik. Yang pertama, sifat khusus gelombang mekanik. Untuk poin pertama yaitu gelombang mekanik memerlukan medium untuk merambat. Yang kedua, gelombang mekanik memiliki frekuensi yang terbatas. Yang ketiga, gelombang mekanik dapat didengar oleh pendengaran pada frekuensi tertentu, yaitu 20 hingga 20.000 Hz. Yang kedua, sifat khusus gelombang elektromagnetik. Poin pertama yaitu gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa maupun di dalam medium. Yang kedua, gelombang elektromagnetik memiliki frekuensi antara 10 pangkat 4 Hz hingga 10 pangkat 20 Hz dan dapat membentuk spektrum gelombang. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik tidak sensitif terhadap pendengaran, tetapi ada yang sensitif terhadap mata, contohnya adalah cahaya tampak. Poin keenam yaitu sifat umum gelombang mekanik dan elektromagnetik. Yang pertama, dapat dipantulkan. Pemanfaatan sifat ini merupakan prinsip pembuatan antena. Penentuan arah pantulan dapat menggunakan persamaan sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang kedua, mengalami penyerapan atau absorpsi. Beberapa material benda padat dapat menyerap atau memantulkan gelombang dengan kadar yang berbeda. Seperti gambar yang pada PPT ini saya berikan. Jadi, gelombang dapat menyerap atau memantulkan gelombang dengan kadar yang berbeda. Yang ketiga, dapat dibiaskan atau refraksi. Refraksi adalah kejadian di mana gelombang yang mengenai objek akan berubah sudut atau arah dari satu gelombang menjadi menyimpang dari arah sudut awal. Lalu yang keempat, ada mengalami difraksi atau pelenturan. Difraksi yaitu perubahan gelombang saat mengenai benda padat. Contohnya, gelombang yang membentur sebuah lubang kecil akan menghasilkan bentuk gelombang yang baru setelah melewati lubang tersebut. Yang kelima, dapat berinterferensi atau perpaduan. Bila terjadi interferensi antara gelombang, gangguan yang terjadi disebut sebagai noise. Semakin banyak radio yang beroperasi pada frekuensi yang sama, semakin tinggi noise yang didapatkan. Yang keenam, mengalami dispersi atau penguraian. Contoh dispersi gelombang yaitu pada peristiwa pelangi. Yang ketujuh, mengalami pengkutupan atau polarisasi.
polarisasi adalah properti yang berlaku untuk gelombang transversal dalam menentukan orientasi geometri atau bentuk dari arah rambatnya atau osilasi. Poin ketujuh atau yang terakhir yaitu resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat bergetarnya benda lain yang memiliki frekuensi sama atau hampir sama. Contoh resonansi dalam sekitar kita yaitu: yang pertama, senar yang dipetik pada gitar semakin keras karena ada tabung resonansi. Yang kedua, ada gelas yang berisi air dan dapat berbunyi keras jika dipukul menggunakan garpu tala. Yang ketiga, ada transmisi radio FM ke pendengar. Sekian dari pemaparan saya, semoga apa yang saya paparkan dapat menambah ilmu bagi yang menonton. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Thanks for watching and don't forget to like, comment, and subscribe channel ini. Saya pamit undur diri, terima kasih.